tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh. Nah, itu sangat-sangat malu, Bu. Kegesek itu gak enak akhirnya, Bu, gitu loh. Kayak yang geli-geli gimana gitu. Akhirnya kayak gitu, Bu, gitu loh. Kalau ada kelaminnya keluar seperti jengger ayam, itu jangan senang. Wow, ada mahkotanya, ada hiasannya. Wah, itu penyakit Jadi kutil raja kelamin. gitu ya, Bu. Oh, iya. Waduh. Halo, selamat datang di podcast Youth Voice. Waktunya anak muda bercerita. Bagi teman-teman yang baru kenal, podcast Muda Bercerita ini adalah ruang temu bagi orang muda, orang dewasa, serta antar generasi untuk membahas isu-isu yang menarik seputar anak muda, prestasi, MIYP, dan isu-isu menarik lainnya yang jarang kita bicarakan. Aku ingin sedikit cerita nih, ternyata sebagian besar ya remaja di Indonesia khususnya 10 sampai dengan 14 tahun tidak memiliki kesempatan yang cukup loh mendapatkan pengetahuan kesehatan reproduksi yang akurat. Ngeri gak? Ya. Bayangin gimana gitu loh. Rendahnya pengetahuan dan keterampilan kesehatan reproduksi dapat menimbulkan dampak jangka panjang. Wah, berantai dan juga kesejahteraan generasi muda. Ayo. Dan juga ada kajian longitudinal global Early Adolescent Study atau GEAS, ya Pak. GEAS di Indonesia tahun 2019 menemukan hanya 45% remaja menjawab adalah benar bahwa seorang perempuan dapat hamil setelah pertama kali berhubungan seksual. Yang 55%-nya itu kemana? Nggak tahu kan berarti? Nggak tahu. Jadi kayak hanya 33% remaja menjawab adalah benar. Benar kan? Nah, bahwa seorang dapat terinfeksi HIV setelah pertama kali berhubungan seksual. Waduh. Ngeri banget. Ngeri banget. Ternyata gitu masih banyak remaja yang belum berdiskusi tentang topik-topik kesehatan reproduksi seperti pubertas, kehamilan, kontrasepsi, HIV/AIDS dengan orang lain gitu. Jadi yang saya tahu itu sebelumnya ada kurang dari 4% ya, waduh. mendiskusikannya itu dengan guru atau orang tua. Jadi ini dianggap isu yang tabu gitu. Yang ada 3 masalah besar loh. Masalah besar yang sedang dihadapi remaja, yaitu yang pertama kehamilan yang tidak diinginkan, terus yang kedua infeksi menular seksual, dan yang ketiga kekerasan dalam pacaran. Nah, untuk mengatasi itu kita juga menghadirkan nih sosok yang benar-benar sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia itu ya. Dan juga beliau adalah Ibu Dia sekaligus Bu? Bu Kades. Bidan Desa. Desa? Desa Lembangan. Waduh. Iya. Ibu Kades aku nih. Bisa tepuk tangan dong. Monggo Bu memperkenalkan diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Tririndra. Saya di sini sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Lembengan, juga Bidan Desa Lembengan yang bekerja di Puskesmas Lodo Ombo. Keren ya Bu. Jadi ini Supang mau bertanya nih Bu. Ya, sebenarnya penting nggak sih Bu remaja itu mempelajari kesehatan reproduksi? Penting sekali ya Mbak Sukma ya. Iya. Perlu kita ketahui ya, kesehatan reproduksi itu sendiri adalah kesejahteraan fisik, mental, sosial secara utuh, bukan hanya untuk pencegahan penyakit atau kecacatan, tetapi juga mempelajari segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, proses dan fungsinya. Seperti itu. Jadi memang sangat penting sekali ya kita. Untuk Bu Dia sendiri mungkin ada cerita ini Bu, atau tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh Ibu sendiri ya selaku bidan dan PKK di Desa Lembengan. Kalau cerita banyak ya Mas ya. Mungkin sedikit aja ya. Kenapa sih kok remaja itu harus mempelajari tentang kesehatan reproduksi? Yang pertama, agar kita tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Kan seperti itu Dek Sukma ya. Di desa kami
ada sih beberapa yang Iya. seperti itu ya. Mereka tidak tahu apa sih kesehatan reproduksi, terus mungkin dari sekolah atau dari kesehatan atau dari orang tuanya dia tidak mendapatkan ilmu seperti itu yang tadi disampaikan oleh Mbak Sukma yang dianggap tabu. Seperti itu akhirnya dia terjerumus dalam pergaulan bebas. Akhirnya dia hamil di usia ya remaja lah, seperti itu Mas Aldian. Itu beberapa adalah di desa Di kami desa. ya. Gini Bu, jadi kayak Bu Dia kan tadi sudah bercerita nih gitu tentang Desa Lembengan. Ada nggak gerakan kolaboratif dan inisiatif apa yang dapat dilakukan untuk membentuk lingkungan yang mendukung dan memperluas akses informasi terkait kesehatan reproduksi kepada remaja Lembengan gitu Bu? Oke, seperti ini nggih, Mas Aldian. Beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan. Yang pertama yaitu memberikan pelajaran kesehatan reproduksi kepada Karang Taruna, gitu ya. Kepada Karang Taruna, kenapa kami ke Karang Taruna? Mungkin Big Air di desa kami masih belum terbentuk. Nggih, kalau FAD sudah ada. Iya, sudah ada. Nggih, termasuk Mbak Sukma ya. Iya, benar. Kami memberikan informasi seperti kesehatan reproduksi karena mereka kebanyakan di daerah kami yang putus sekolah sehingga dia tidak menerima informasi tentang kesehatan reproduksi di sekolahnya, seperti itu Mas Aldian. Selain itu kita memberikan pengetahuan kepada orang tua melalui pengajian-pengajian. Berhubung saya bidan desa juga tim penggerak PKK, kami juga masuk ke dalam pengajian-pengajian untuk memberikan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja kepada orang tua. Seperti itu Mas Aldian. Mungkin gini Bu, kalau dari persentase 1 sampai 100 di Desa Lembengan itu tingkat kenakalan remaja, terus juga pergaulan bebas, atau mungkin HIV/AIDS, mungkin Bu Diah tahu gitu loh. Ini kan sekedar apa ya? Mungkin bisa memecahkan rumor-rumor yang beredar di sana gitu loh Bu. Ya, kalau presentase dari sekian remaja sekitar 20%. 20% dari jumlah dari remaja jumlah remaja di Lembengan. di desa Lembengan, iya. Wow. Termasuk di dalamnya mungkin yang ada pelecehan seksual, terus hamil di usia dini atau hamil di luar nikah, itu sekitar 20%. 20% itu banyak loh Mas Aldian. Banyak Bu. Dari Nggih. 100 aja itu udah mungkin mendekati 30% lagi udah setengah gitu kan. Betul sekali. Sedangkan di desa kami juga dispensasi nikahnya juga tinggi. Oh begitu. Iya. Kalau boleh tahu berapa Bu Kalau dispensasinya? dispensasi nikah di tahun 2022 dari ada 11. Ya. 11. Iya. Dispensasi nikah 11. Berarti banyak ya? Lumayan Bu, lumayan Bu gitu loh. Bu Diah, Ya. ini terkait kehamilan. Betul. Ini kan pemerintah melegalkan menikah itu di usia 19 tahun nih. Iya. Ya. Sebenarnya organ reproduksi wanita itu siap untuk dibuahi ketika umur berapa sih Bu Bidar? Biar teman-teman yang di luar sana tuh tahu gitu. Coba. Ya. Idealnya di atas 20 tahun. Ya. Jadi kalau di atas 20 tahun di mana organ reproduksi wanita baik wanita maupun pria itu sudah matang dan siap untuk dibuahi. Sekarang bukan hanya seperti yang saya sampaikan tadi, bukan hanya untuk kesiapan fisik saja, tapi juga kesiapan mental, betul. Kan ada juga sih, oke lah, hamil, gitu ya, dia hamil, usia anak-anak, ya, oke, lahirnya nggak apa-apa, sehat. Ibu bayinya sehat, ternyata bayinya nangis, ibunya juga nangis, ya itu juga ya kesiapan mental itu juga perlu ya. Terus dampaknya juga gitu, Mbak Sukma, ada juga kesiapan organ
organ kesehatan reproduksi itu juga berdampak dengan terjadinya stunting gitu. Makanya kejadian stuntingnya tinggi karena mungkin di Desa Lembengan khususnya mungkin Iya. mungkin di Kabupaten Jember stunting juga tinggi. Disebabkan salah satunya pernikahan di bawah umur gitu. Oh, begitu. Contohnya seperti ini, Mbak Sukma. Jadi pada saat seorang wanita hamil di usia kurang dari 21 tahun, di mana kesehatan reproduksinya itu belum matang, bisa melahirkan bayi dengan prematur. Ya, bayi-bayi prematur BBLR, berat badan lahir rendah kurang dari 2.500 itu bisa menyebabkan yaitu bibit-bibit stunting. Nah, seperti itu. Terus mungkin dari ini Bu dari masyarakat dengan Bu Diah sering bersosialisasi, sering mengedukasi masyarakat. Mungkin ada gitu Bu, penolakan gitu. Daripada anak saya itu amit-amit ya Bu, berbuat zina. Nah, gitu kan. Pasti mending ya dinikahkan aja gitu. Mungkin ada gitu. Yaitu salah satu hambatan kami sebagai salah satu pemangku kebijakan ya. Nah, betul. Soalnya kalau di desa pastinya seperti itu ya Mas Aldian. Mas Aldian sudah tahu sendiri kalau sudah Belum di desa. belum Bu. Oh, belum tahu ya. Bu, belum tahu. Saya belum tahu. Soalnya kan gitu ya. Sudah orang tua tidak pernah memberikan edukasi kesehatan reproduksi kepada putra-putrinya yang dianggap tabu. Habis gitu putra-putrinya mungkin keluar dari SD atau SMP atau keluar dari MTS Mondok itu ada yang nyelaber kalau orang sini ya. Tompengan katanya Bu. Itu langsung dikasihkan, diberikan anaknya gitu. Daripada nanti ya katanya Mas Aldian tadi untuk menghindari zina. Sedikit bertanya ya mungkin ke Mas Aldian sebagai cowok. Wih, balik nanya nih ceritanya. Betul. Okay. Dan Mbak Sukma sebagai cewek. Oke Bu. Kira-kira dulu Mbak Sukma pertama datang menars atau haid itu umur berapa? Sekitar umur 12 tahun lah. 12 tahun ya. Iya. Kira-kira Mbak Sukma tahu informasi tentang menars atau haid pertama itu dari siapa? Jadi dulu waktu kelas 4 ada teman saya itu menstruasi. Satu kelas tuh heboh Bu. Heboh katanya itu. Pas mandi kok keluar darah itu dicek Bu. Apanya sih yang luka gitu. Ternyata dia itu pubertas, menstruasi gitu. Nah, setelah Sukma menstruasi di kelas 6 lulus lah waktu liburan, itu Sukma nggak kaget Bu. Cuman malu. Nah, waktu ketika kelas 6 itu ditanya nih, puber yang kalian alami itu apa sih gitu. Itu yang nanya siapa Mbak Sukma? Itu ibu guru. Jadi puber yang teman-teman alami itu ditulis di kertas, kemudian dikumpulkan. Terus dikasih nama itu Bu. Itu yang buat malu, yang salah satunya itu tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh. Nah, itu sangat-sangat malu Bu. Bener malu tuh. Teman-teman perempuan itu cuma menuliskan haid sama dada membesar aja. Jadi kalau untuk tumbuh rambut di bagian-bagian tertentu itu mereka nggak menulis karena memang malu Bu. Malu. Gitu. Itu dari guru. Habis gitu Mbak Sukma diedukasi sama guru. Lupa sih Bu. Lupa ya? Iya, lupa. Untuk orang tua? Orang tua sih menanggapinya biasa aja Bu, gak sampai arak-arakan. Dulu katanya ada ya arak-arakan selamatan. Tapi mungkin itu dari ini sih beberapa daerah juga kan Bu gitu loh. Kalau dari sudah udah menginjak remaja nih gitu. Itu mungkin ada selamatan. Biasa kan di desa-desa kayak gitu Bu. Diarak gitu-gitu Bu mungkin gitu loh. Iya, sebenarnya bukan arak-arakan atau selamatannya, tapi mungkin yang kita titik beratkan di sini, maksudnya yang poin pentingnya adalah edukasinya. Kan gitu. Edukasi orang tua terhadap remaja putra-putrinya. Ya, kan gini enggak ada ya
kecil Mas Aldian dikasih Gak tahu. ada. Gak ada. Nanti Mas Aldian kalau mimpi basah Oh, berarti cuman pernah Bu, gitu ya. gini. Waktu itu SD mau ke SMP Bu, SD mau SMP itu puber. Nah, puber akhirnya tuh ya basah kan Bu gitu. Iya. Bangun tidur basah, ya akhirnya gini. Ngompol gitu. Waktu itu Aldian tuh tidur bareng sama almarhum uminya Aldian itu sampai kelas 3 SMP. Itu masih tidur bareng loh Bu. Pas bangun pagi ya malu campur aduk kan Bu, juga kaget lah kok basah gitu. Nah akhirnya tuh malah diguyoni gitu, ajulah anu pekabin lah kunah gitu lah. Aldian bingung kan Bu, ini apa gitu. Akhirnya dikasih tahu gitu, kalau itu normal-normal aja gitu katanya, karena beda sama pipis ngompol biasanya kan Bu gitu loh. Aldian malah takut akhirnya gitu. Tapi setelah dikasih pemahaman kalau itu memang wajar, yang dialami Aldian itu wajar di setiap remaja, ya akhirnya mulai tenang gitu Bu. Untuk edukasi yang bener-bener Aldian dapat tuh ya pas sekolah juga Di Bu. sekolah. Di sekolah. Berarti orang tua selama ini cuma memberikan informasi kalau itu Iya. tanda-tanda adalah pubertas atau balik kan kalau orang desa seperti Iya. itu. Iya, Tapi benar. kan belum pernah diinformasikan oleh orang tua kita sendiri Iya. bahwasanya Heeh. kalau kita sudah seperti itu bahwasanya organ kita itu hormon kita itu sudah berfungsi. berfungsi secara maksimal Iya, ya. secara maksimal. Seandainya nanti berhubungan seksual atau apa terjadi kehamilan, itu tidak disampaikan waktu Enggak, itu. belum. Oh iya. Kalau sama orang tua sih belum, tapi kalau di sekolah ya pasti. Oh ya. Kita ininya di sekolah ya, dapat edukasinya di Iya, sekolah ya. di sekolah. Iya, itu mungkin ini adalah apa namanya ya? Intinya pelajaran, maksudnya untuk kita bagaimana kita punya tindak lanjut ke depan, kita bisa mengedukasikan kesehatan reproduksi kepada orang tua biar mereka beliau-beliaunya semua paham dan menganggapnya tidak tabu. Dan mungkin Dek Aldian dan Dek Sukma sebagai FAD Iya. Iya. bisa mengedukasi teman-temannya sebaya kan gitu. Mungkin saja teman-teman sebayanya Dek Sukma masih belum tahu. Kan ada yang malu-malu tuh. Iya, benar. Itu mungkin bisa disampaikan terkait tentang tadi tuh bagaimana proses terjadinya kehamilan, terus terjadinya organ-organ reproduksi, bagaimana cara membersihkan Iya. Iya, gitu. benar. Nah, itu masih belum banyak yang paham sih, Bu. Cara-cara Iya, betul. membersihkannya Padahal, itu. ada sih beberapa kejadian ya, bahwasanya remaja putri ada yang terjangkit kista. Ini Waduh, dia. itu masih remaja Bu. Remaja. Jadi penyebabnya itu apa sih, Bu? Penyebabnya yang pertama yaitu personal hygiene ya. Mungkin kebersihan organ kewanitaan. Seperti itu, organ-organ kewanitaan. Karena memang mereka masih belum tahu bagaimana sih caranya membersihkan organ kewanitaan secara benar. Seperti itu. Aldian punya ini Bu, pertanyaan. Ya. Dalam satu hari nih Bu, cowok khususnya Ya. berapa kali wajib mengganti CD? Kalau minimal ya. Minimal. Minimal itu 2 kali. Tapi 2 kalau kali. dirasa tidak nyaman, basah, ya mending gantilah. Masa set A, set B. Oh, tak kira Nah, basah gini, Bu, hanya untuk kebanyakan- si wanita ya. Ternyata laki-laki juga. Oh iya. Oh, alah. Ya iyalah. Baru tahu. Ya. Aku juga gantinya 3 kali Pak kalau bisa gitu loh. Si Masa Aldian. Iya Bu. Kayaknya Tapi Bu gini Bu, ini Aldian ada pakai itu, apa Bu? pakai daun. Mimi peri Bu jadinya gitu loh. Gitu Tapi loh. kalau malam alangkah baiknya dilepas. Loh, iya, Bu? Ya, Oh. jadi baik itu cowok maupun cewek kalau bisa celana dalam, baik itu pokoknya bagian dalam ya, baju Iya, iya. dalam ya, itu dilepas biar sirkulasinya juga lancar. mohon maaf ya, Bu. Lebih Untuk santai. BH? Iya, dilepas.
Oh, Tadi terkait kebersihan organ reproduksi. Ini gimana sih Bu cara membersihkan organ reproduksi yang benar, baik laki-laki maupun yang perempuan? Kalau yang cewek kan kita punya 3 lubang nih. Oke. Ya, yang atas itu namanya lubang uretra atau lubang kencing. Ya. Yang kedua itu liang senggama. Heeh. Ya, biasanya itu untuk keluar darah haid, keluarnya adik bayi. Nah, yang ketiga yaitu lubang anus. Seperti itu. Kan tahu sendiri kalau anus keluarnya kotoran. Nah, jadi kita membersihkannya dari depan ke belakang. Kalau bisa pakai air mengalir. Seperti itu ya, di Sukma. Iya. Terus kita harus punya paling enggak punya lap. Jadi khusus untuk bawah. serbet Gitu. nantinya, Bu. Serbet. Oh, masalah. Ya, menserbet ya sabe sembarangan Ya. biar nanti nenekmu mau habis wudhu itu serbetnya bawah begitu dibuat anu kan ya. Kalau punya Ya, yang Bu. cowok lubangnya kan cuma 2, lubang ejakulasi, lubang keluarnya sperma dan keluarnya kencing kan jadi 1. Itu kalau bisa dibersihkannya sampai lubang dalam. Hah? Seperti itu. Lubang dalam. Lubang- bukan Lubang cuma dalam, Bu. ya. Aduh. Ya. Ya, apa? Bayanginnya Maksudnya tuh dibuka ya, Ah, dibuka. ya, ya, dibersihkan. ya. Ya, gitu Ya. ya. Bukan cuma dilap aja atau cuma di seret gitu aja ya. Habis pipis cuma diginikan ya. Ya. Wah, bukan seperti itu ya. Apa? Jadi kalau bisa lubang dalam itu juga dibersihkan. Seperti itu. Ya, ini Bu lagi Bu. Mm-mm. Panty liner. Itu baik betul. enggak sih Bu buat perempuan? Kalau kan biasanya pakai itu kan, nah yang tadi Bu karena nggak punya lap, jadi belinya panty liner Bu, biar nggak merembes ke celana dalamnya. Itu bagaimana? Ya. Boleh apa enggak sih? Boleh. Boleh. Boleh ya. Pembalut panty line itu boleh tapi harus diganti setiap 4 jam. Oh, Berdok berarti tona Iya. dinemen. Masa di Sukma haid dari pagi sampai sore tak genteh temu gulaku. Aduh. Temu kolan, Bu. Nah, ya tiap 4 jam itu harus ganti. Ya. Jadi kalau misalnya setelah 4 jam panty liner itu tetap bersih lah istilahnya ya Bu, itu tetap harus diganti. diganti. Oh, Iya, betul. Harus gitu. diganti. Terus ganti celana dalam yang sering. Ya, kalau bisa celana dalamnya yang menyerap keringat atau berbahan katun. Seperti itu ya. Oh, begitu, Bu. Kalian juga dong, sama. Bukan Saya cuma masih cewek ngebayangin, aja. Bu, gitu ya, Bu. Dibersihkan sampai dalam. Mm-mm. Apa ada sakit, Bu? Oh enggak, maksudnya yang dalam itu bukan dikorek ya. Maksudnya kamu korek pakai cotton bud gitu enggak. Oh, berarti cuman dibuka. dialirin air aja gitu. Ya, dibuka. Jadi kan lubang penis itu dibuka. Ya, Iya, Bu. makanya kita di sini jangan menganggap hal-hal yang tabu, tapi sekarang kita edukasi ya. Iya. Dibuka, dibersihkan dalam. Gitu ya. Tapi aman kan, Bu, akhirnya? Bersih aman. gitu. Iya, aman bersih dong gitu. Begitu, Bu. Bu, ya. Iya. Untuk pembalut kan Ya. sekarang banyak nih pembalut yang dicampur dengan pemutih. Hmm. Apakah itu dapat menyebabkan penyakit Ya, kelamin? betul. Kalau penyakit kelamin itu karena berhubungan seksual ya. Oke. Lain lagi nih Dek Sukma. Hmm, Mungkin penyakit-penyakit kayak Kista? kista, Oke. kanker kayak gitu. Kalau penyakit kelamin biasanya disebabkan karena berhubungan Ya. seksual. yang bergonta-ganti pasangan lah. Waduh. Ya, Aldian harus setia. Maksudnya gini, Bu. Ayo, Aldian, itu maksudnya gimana, Bu? Maksudnya gimana? Kok kesannya saya jadi ini, Bu, maksudnya tersangka gitu, Bu. Bukan Aldian seperti ini. Besok seandainya Ya. Aldian sudah berumah tangga baik ini Aldian ataupun Sukma, jadilah suami atau istri yang setia. Amin, Nah, seperti amin. itu. Jangan sampai bergonta-ganti pasangan. Ya, banyak ya mungkin kita sudah dapat edukasi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bergonta-ganti pasangan. Ya, contohnya herpes, Oh. ya, sipilis Mm-mm. yang sampai kencing nanah, ya, kondilonema acuminata kayak jengger ayam,
Jadi kalau ada kelaminnya keluar seperti jengger ayam, itu jangan senang, wow, ada mahkotanya, ada biasanya, wah itu penyakit Jadi kutil raja kelamin. gitu ya, Bu? Oh, iya. Waduh. Malah itu bahaya ya, Bu. Ya, betul. Jadi mungkin kita perlunya edukasi sedini mungkin tentang kesehatan reproduksi agar supaya para remaja kita tidak terjerumus dengan hal-hal yang seperti itu. Bagaimana dengan masa depannya nanti Betul, gitu. betul. Tadi ya sudah pernah disampaikan ya sama Mas Aldian, Iya. HIV pada remaja. Mereka awalnya mungkin tidak sebenarnya mereka sudah tahu edukasinya ya tentang HIV Iya, Bu. AIDS, sebenarnya sudah tahu. Cuma coba-coba. Coba-coba. Kok enak itu. Iya. Coba lagi. Ini penularannya kan dari mana? Kan seperti itu Iya. ya. Iya. Penularannya dari mana? Penularannya kalau HIV itu karena kontak berdarah. Oke. Ya. Darah ke darah berarti. Ya. Oke. Dan yang kedua karena berhubungan Seksual. Yang Ya. paling banyak itu dari mana, Bu? Antara jarum suntik, darah sama berhubungan seksual itu paling Berhubungan banyak. seksual. Wah. Sekarang marak ya. Marak, Bu. Marak ya. Kalau HIV itu benar-benar seperti fenomena gunung es. Gunung es terlihat di atas, tapi yang lebih besar Di Ada bawah. di bawah. Waduh. Tersembunyi itu. Tersembunyi. Gitu. Heeh. Mungkin ini bahas tentang HIV ya, Bu. Di Lembengan sendiri mungkin Bu dia tahu gitu. Berapa persen yang sudah terdampak penyakit itu di Lembengan? Untuk remaja. Remaja khususnya. Jadi kan gini, Bu, bukan apa ya? Kayak Aldian Rahasia juga. lembengan ini. Ya itu, makanya biar tahu gitu loh. Oh, Lembengan sekian. Berarti kan di Lembengan aja itu masih desa kan, bukan kecamatan. Iya. Apalagi satu kecamatan, bayangin. Gitu loh. Ya, ada sih. Saya tidak akan menyebutkan berapa persennya. Berapa persen? Oke. Saya tidak menyebutkan nama Oke. atau tempatnya. Ada. Ya, ada. Di kalangan remaja ada, Bu. Ada. Ada. Ya, Oke. suami istri ada. Waduh. Suami istri juga ada, Ada. Bu. Yang paling banyak terjangkit itu suami istri atau remaja sih? Suami istri. Hah? Suami Suami istri. istri loh. Mereka itu datang ke kami sudah dalam keadaan sakit. Waduh. Seharusnya orang-orang yang dalam kutip beresiko seharusnya kita sudah memberikan edukasi, seharusnya mereka sudah paham. Contoh orang-orang yang beresiko. Satu, kalau di tempat kita kan tidak ada ya pekerja seks komersial. Iya. Mereka beresiko. Setidaknya mereka harus pemeriksaan VCT secara berkala. VCT itu pemeriksaan HIV secara berkala. Jadi untuk Itu tiap berapa, Bu? tiap 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Ya, Oke. tapi kalau ada gejala mungkin nggak apa-apa. Bisa Gratis. segera gitu ya, Bu? Gratis. Gratis. Terus Oke. LSL. Oke. Tahu LSL Apa di itu? Sukma. Laki, Laki, seks, su- suka laki. Oh, oke. Laki suka laki. Ya, seperti itu. Kalau laki sama laki coba dipikirkan. Masukkannya di mana? Anal. Nah, Ya. betul. Di Iya, anal. benar. Padahal Dari anal, belakang. betul. Padahal anal tempat kotoran. Iya. Kan Oke. seperti itu. Dan sekarang itu mulai ya mulai adalah di lingkungan kita ya. Sekarang pokoknya ini jadi tantangan kita lah. Tantangan, oke. Bagaimana kita mengedukasi mungkin teman-teman sebayanya di Sukma sama di Aldian, bagaimana saya nanti sebagai bidan desa, sebagai tim penggerak PKK juga mengedukasi orang tua seperti itu, dan remaja yang ada di desa gitu. Oke. Berarti sedikit ngeri ya, Bu, gitu. Oh, ngeri banget. Ngeri banget bukan Iya, bayangin. maunya gini loh. Heeh. Remaja gitu ya. Heeh. Udah terdampak seperti itu. Kan Masa otomatis depan ya? masa depannya gak bisa punya keturunan Gini, kan, Bu? kalau keturunan bisa. Oh, bisa? Mas Aldian, seperti Iya, ini maksudnya Mas Aldian. nggak boleh gitu. Ya, saya terangkan Oke, sedikit oke, tentang Bu. pada saat remaja atau orang dengan HIV/AIDS, ya ODHIV namanya ya, orang dengan HIV/AIDS itu positif ya, Oke. itu pengobatan
mohon maaf, pengobatan itu bukan sembuh. Ya. Tapi mengurangi. Ya, kita ada namanya ARV, itu obat ya, untuk menekan virusnya. Oh, berarti sama kayak ini dong, Bu, apa? Tidak bisa sembuh ya, Bu? Iya. Tidak Berarti bisa terus sembuh. berobat selama Iya, betul. hidup Selama- gitu. Selama seumur hidup. Hidupnya kan, Bu. Nah, pada saat nanti CD4 atau viral load-nya sudah ditekan, tidak terdeteksi, dia bisa menikah dan tidak akan menularkan kepada pasangannya. Tetapi dengan tanda kutip tadi harus minum obat seumur hidup. Waduh. Nggih. Terus tetap pola hidup bersih dan sehat, olahraga. Tetap ya, kalau obatnya tidak boleh ditinggal. Walaupun nanti dibilangnya, oh ini virusnya sudah ada nih, dapat 2 tahun setelah minum obat virus ARV ya. Ternyata dia berhenti. Waduh, lek berhenti ya wis. Oh, itu bisa muncul aktif lagi ya? Aktif lagi. Dan dia akan bisa menularkan kepada pasangannya. Pasangannya. Nah, kalau pasangannya hamil, bisa menularkan kepada Janin juga ya, Bu? jadinya Waduh. Bisa, Bu? Iya dong. Jadi benar-benar Tapi apa ya? ini apa sih namanya kemungkinan tertularnya? Apa sih namanya kemungkinan tidak tertular itu apakah ada? Iya. Ke bayi ya. Ke bayi maksudnya. Jadi kita punya PPIA ya, pencegahan penularan kepada ibu dan anak ya. Jadi pada saat ibu hamil trimester pertama kita diperiksa sipilis dan HIV. Itu gratis. Makanya pemerintah ini mengeluarkan kalau membayar ini berapa sih ya gitu. Ayolah, kalau memang ini programnya pemerintah kita dukung. Ya. Yang beresiko tadi ayo yang berkala, pemeriksaannya berkala wong gratis. Ya, bisa ke puskesmas terdekat. Ya. Jadi kalau ibu hamilnya diketahui sedini mungkin dia positif HIV, bisa diobati secara dini agar penularan dari ibu ke bayinya tidak terjadi gitu. Tapi kalau wis ngasep ibunya tidak pengobatan, ya bayinya akan tertular. Saya kira tuh ya, Bu, kalau yang terjangkit HIV itu adalah si ibu, maka kalau hamil anaknya pasti HIV juga. Enggak ya, Bu? Iya pasti HIV kalau berarti ibunya juga konsumsi obat itu, Bu? Ibunya dulu konsumsi obat. Pada saat persalinan itu kan bisa tercemar dari ketuban, darah ibu, air susu, kan seperti itu. Tapi kalau ibunya di awal kehamilan sudah positif dan lalu melakukan pengobatan, insya Allah virusnya tertekan, tidak akan terjadi penularan kepada bayinya. Tapi kalau sudah terlambat, ibunya sudah tidak ARV, sudah tidak mau, tetap disusui, ya bayinya juga terjangkit HIV juga. Oke. Mungkin dari pertemuan kali ini cukup sekian ya, Bu. Kita memahami tentang kesehatan reproduksi dan juga pergaulan bebas, HIV/AIDS contohnya. Ternyata itu benar-benar nyata gitu, Bu. Di lingkungan kita tuh benar-benar ada gitu di loh. lingkungan yang kecil itu tidak ada. Mungkin Ternyata peran kayak Aldian, Sukma dan juga Bu Dia khususnya ibunya kita bersama ya gitu lah. Jadi mengedukasi dan juga merangkul gitu ya, Bu. Merangkul teman-teman sebaya gitu. Betul. Soalnya kalau teman sebaya itu lebih klop ya, lebih enak daripada kita yang tua ngasih tahu. Iya benar. Karena canggung, Bu. Jadi mau ada pertanyaan gitu yang unek-unek lah istilahnya. Mau ditanyakan itu masih ditanyakan enggak ya, malu gitu kan. Tapi kalau ke teman sebaya kan langsung aja gitu nanya. Monggo silakan. Jika ada gejala atau mungkin ada gejala yang ingin dikonsultasikan, monggo kita menerima 24 jam dan kita akan jaga kerahasiaannya. Waduh, jadi lebih aman tentunya. Bu Kades ada niatan untuk posyandu remaja enggak? Oh iya dong, ada. Ya, insya Allah tahun ini di Desa Lembengan kita adakan paling enggak satu desa satu pos dulu lah, gitu ya.
setidaknya dia sebagai pengkaderan lah, kader kita di Desa Lembengan nanti bisa menularkan ke desa yang lain. Ya mungkin gini Bu, kesimpulannya gini, mungkin dari teman podcast Youth Voice juga bertanya-tanya, kenapa sih kok Lembengan terus? Nah jadi gini, kita tuh bukan cuman sektornya tentang Desa Lembengan, kita cuman mengambil sampel gitu, bener, kayak contoh dari Desa Lembengan, contohnya dari Budia gitu, tentang pemahaman dan juga pembahasan tentang Cash Pro ini gitu loh. Iya, datanya juga yang saya tahu juga Desa Lembengan. Iya, gitu, mungkin bisa jadi desa sebelah, desa ini gitu tuh mungkin lebih banyak, itu kita juga nggak tahu ya Bu gitu. Tapi tugas kita kayak Aldian, Sukma, juga Budia, ya kita harus merangkul. Betul. Kalau gak kita lagi, terus siapa yang mau merubah Indonesia gitu loh. Kalau Jadi, bukan sekarang, kapan lagi gitu loh. Jadi mungkin sekian ya dari podcast hari ini. Terima kasih Cafe Senja. Senja? Apa ya? Jargonnya senja apa? Apa ya? Apa ya kata ya? Senja adalah lukisan Tuhan yang Maha Kuasa. Gitu aja. Mungkin seperti itu ya gitu loh. Jadi di sini kita pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Muda Bercerita di episode selanjutnya. Dadah.